daya tahan tubuh yang baik. Kemudian ada juga imunisasi yang lebih baik lagi, yang lebih modern lagi. Imunisasi yang digunakan bukan untuk penyakit menular, tapi penyakit tidak menular, atau yang impact kepada penyakit tidak menular, seperti imunisasi HPV misalnya. Imunisasi HPV ini untuk mencegah terjadinya efek kanker rahim di masa yang akan datang. Jadi di tengah-tengah masyarakat tadi saya sampaikan infodemik, disrupsi informasi yang begitu masif membuat beberapa informasi itu tentang imunisasi itu menjadi salah. Diharapkan kedatangan teman-teman jurnalis ini bisa meluruskan informasi yang tadi sudah disampaikan oleh para narasumber, bagaimana mendelivery message yang benar tentang imunisasi sehingga peran langsung masyarakat dan kesadaran masyarakat untuk datang ke sentra-sentra vaksin ini menjadi lebih banyak dan masyarakat Indonesia menjadi lebih sehat di masa yang akan datang. Ya. Pak Dante, mau tanya dong Pak Dante, ini kan dari jumlah yang anak yang belum divaksinasi kan 1 juta lebih nih ya lebih. Dan tadi mungkin datanya dari Prof. Hartono juga campak terus naik. Apakah ini memang masalahnya di disinformasi soal vaksin atau ada hal lain sebenarnya yang juga jadi persoalan? Dan kemudian kantong-kantong daerah mana saja yang mungkin perlu perhatian terkait dengan pemberian imunisasi ini Pak? Jadi informasi tentang imunisasi menjadi hal yang penting karena vaksinnya sudah ada, tenaga yang nyuntik sudah ada, fasilitas tempatnya sudah ada di tempat yang paling dekat dengan masyarakat. Misalnya dulu imunisasi di rumah sakit, kemudian diturunkan ke puskesmas, sekarang bisa dilakukan imunisasi di posyandu. Itu kan posyandu cuma di tingkat RW, jadi bisa dekat dengan masyarakat. Jadi sebenarnya tidak ada halangan akses lagi masyarakat untuk imunisasi. Tapi memang masih ada 1 juta lebih masih anak-anak yang tidak diimunisasi. Ini penting perannya karena tadi di beberapa kantong masih menganggap imunisasi ini tabu, imunisasi ini bahaya, bisa menyebabkan kelainan pada anak, bisa menyebabkan kesehatan pada anak. Nah, teman-teman tolong dong, teman-teman media ini untuk meluruskan hal-hal tersebut bahwa semua imunisasi yang diberikan di tempat kita sudah melalui serangkaian uji klinik yang melihat efektivitas, efikasi, dan efek samping. Kalau itu sudah lulus di dalam kajiannya, maka baru dirilis. Begitu ya Prof ya? Silakan Prof, mau tambahkan Prof. Ya, terima kasih Prof. Ya, kita tahu bahwa cakupan imunisasi menurun sejak pandemi COVID-19 yang lalu ya. Dan cakupan menurun, di samping itu ada keraguan vaksin di masyarakat. Tadi saya sampaikan Prof. Dante bahwa sebagai masyarakat itu ragu apakah ini vaksin aman dan apakah penyakitnya itu cukup berbahaya atau tidak. Dan disampaikan bahwa penyakit campak itu bukan sekedar merah, demam dengan bercak merah biasa, tapi bisa menyebabkan komplikasi macam-macam. Antara lain 1 dari 20 anak yang menderita campak akan menderita radang paru-paru. Radang paru-paru ini merupakan penyebab kesakitan maupun kematian yang terbanyak pada anak balita. Di samping itu, campak ini bisa mengakibatkan radang otak. Anaknya kejang-kejang, tidak sadar, dan kalaupun sendu, mohon maaf, sebagian tentu tidak bisa tertolong. Bila sembuh, dia seringkali mempunyai gejala sisa. Jadi selain itu, campak bisa mengakibatkan radang telinga tengah yang mengganggu pendengaran, juga mengakibatkan kehilangan penglihatan. Faktor risikonya apa? Anak menderita malnutrisi. Malnutrisi ini banyak diderita oleh anak-anak balita kita ya. Kemudian defisiensi vitamin A ya. Oleh karena itu Kementerian Kesehatan memberikan vitamin A pada bulan Februari dan Agustus itu untuk mencegah menurunnya daya tahan tubuh. Dan juga sebagian anak menderita gangguan kekebalan karena infeksi penyakit, misalnya HIV dan penyakit yang lain. Jadi imunisasi merupakan salah satu upaya yang paling aman untuk mencegah penyakit infeksi yang dapat dicegah. Imunisasi bukan hanya melindungi dirinya, tapi juga melindungi keluarga lain dan anggota keluarga dalam keluarga, orang tua, lansia, kakek nenek, dan juga kawan-kawan di komunitas. Kalau banyak yang diimunisasi, maka akan timbul kekebalan komunitas dan ini akan menurunkan risiko HIV. Pak Dante mau nanya terkait fenomena anti-vax, itu kan juga kalau Kemenkes sendiri lihat fenomena anti-vax itu seperti apa dan seberapa besar mengganggunya proses mungkin pemenuhan cakupan imunisasi di Indonesia gitu Pak? Ya sebenarnya kalau teman-teman media ini terus berperan aktif nggak nganggu sih, ganti tulisan-tulisan yang banyak
nggak benar itu dijawab dengan satu tulisan jurnalistik yang berbasis pada data yang akurat, pasti akan ternetralisir. Kita tidak memusuhi mereka yang anti fact, ya, tapi kita ingin berikan informasi yang lebih akurat lagi, tapi tolong ditulis dengan bahasa yang mudah dimengerti pada masyarakat, bukan bahasa jurnalistik yang susah. Semakin disajikan dalam bentuk yang paling sederhana tapi bisa mengenai hatinya masyarakat, itu akan lebih bermanfaat, lebih baik. Anti fact itu tetap ada, bukan saja di Indonesia tapi di beberapa negara-negara lain kegiatan seperti dan anti fact community di Indonesia. Tapi you can have information for other to the anti fact. Sure, thank you. Of course, I think the efficacy of vaccines is based on science. I think there are, centuries of experiences and results that we have seen. But of course, there's always people who maybe remain yet to be convinced. There are different reasons for that. Maybe they're scared that it will actually have adverse effects. And I think as a parent, for instance, who has a responsibility to protect their children, you want to be sure that what you're giving them will actually protect them. And so for the anti-vaxxers, again, as I mentioned earlier, there are different reasons. It can be cultural, social, or simply not having enough information or being able to understand the information in a simple manner. And I think it's our job as public policy professionals, as health experts, as medical doctors, to work to minimize those wrong messaging. And that's again where I think the role of the media to simplify, but also look at the science, right? Look at the science, look at the tested cases that show that immunization saves lives. Over 4 billion lives are saved every year because of immunization. In Indonesia, I looked at some data from the WHO. I think about 4.6 million babies are born every year in Indonesia. The percentage of kids between 1-year-old and less than 2 years old, it's only 6 out of 10 who are actually getting the immunization. And so we have to ask the question why and what we can do to actually help, increase that proportion. Number two, I think in Indonesia being such a vast country and archipelago, regional disparities are also very real. If you look at specific types of vaccines, someone in Sulawesi, for instance, the rate I think is approximately over 90% of immunization. The same vaccine in Aceh is just over 3% in terms of the immunization rate. So what is it that is preventing that? We know it's possible to immunize and have the success. Indonesia did this very successfully with the polio, and it was eradicated in 2025. And we were very happy to be working with the Ministry of Health to enable that. So regional disparities at the household level, these require systems change, and that's what we're working on at the moment, also in terms of logistical supply, using digital application to reach far-off places. But ultimately, it's how we feel, the behaviors, the beliefs that we have, and that is very hard to change. But I think if you use the right information, have proven cases, and are able to communicate that to our community members, our neighbors, then it can really make a big difference. So, and I think it's a phenomenon that is not just in Indonesia. Unfortunately, many countries always have a group of people who are not convinced, but we have to keep that fight. Otherwise, there's risks that can be prevented which may not be simply because of a disbelief. So I would urge all of you to really be a partner of the public services of the health system to convey those messages with fact-based case studies, but in a manner that can really convince everyday people. Do you think Kita- there's a difference? Ya, kita nggak bisa lihat bahwa ini tugasnya Kementerian Kesehatan. Jadi kita ikutkan ke organisasi informasi, jadi organisasi kesehatan dunia, kita ajak akademis, dan kita ajak juga influencer seperti Mbak Maudi. Mbak Maudi perannya influencer dalam meluruskan informasi
anti vaksin gimana? Terima kasih Pak Wamen, senang sekali bisa hadir di sini pagi hari ini mendengarkan penjelasan kembali dari Profesor Har dan juga Ibu Pan, bahwa apapun yang sudah dilakukan oleh Kemenkes dan Prof Har juga memberikan pentingnya imunisasi, edukasi dan sebagainya. Keputusan terakhir tetap di ibu-ibu dan keluarga. Saya mewakili ibu-ibu, saya merasa senang dan bersyukur bahwa dulu ketika anak saya masih bayi sudah menjalankan semua vaksin secara lengkap, dan setelah mendengarkan penjelasan dari Prof Har bahwa ada situasi tertentu dengan kriteria tertentu yang memungkinkan juga kita sebagai manusia dewasa juga perlu untuk melakukan imunisasi ulang seperti yang juga sudah dijelaskan oleh Pak Wamen tadi, juga pada penyakitnya tidak menular. Jadi kalau tadi saya sampaikan izin Pak Wamen bahwa ini sebenarnya bukan hanya narasi untuk menjaga anak saya sehat, tapi juga untuk kepada lingkungan sekitar dan nanti lebih besarnya kepada ke negara gitu. As Ibu Pan mentioned before that keputusannya tetap di orang tua. Jadi bapak dan ibu punya andil yang cukup penting untuk mengambil keputusan dan memastikan bahwa anak-anak kita dalam kondisi yang sehat. Mungkin intinya seperti itu Pak Wamen. Baik, Bapak mohon izin Pak dari Profesor Dante and from UNDP. Do you think there's been a difference post-pandemic where misinformation about vaccine at that time was so massive? Did it cause the lack of adherence these days, the declining vaccination rate, including in Indonesia? Ya sebenarnya pasca pandemi vaksinasi yang misinformasinya banyak yang mengatakan bahwa pasca pandemi dan imunisasi pandemi yang kita lakukan itu mempunyai efek samping beberapa penyakit yang kemudian beredar sekarang itu sebenarnya semua adalah hoax. Jadi tidak ada bukti empiris yang menjelaskan yang bisa membuktikan bahwa vaksinasi COVID itu membawa efek kumulatif pada kejadian penyakit spesifik tertentu. Itu tidak benar. Jadi seperti ini yang mesti kita luruskan. Kalau teman-teman butuh informasi yang lebih jelas, kita punya direktorat imunisasi di Kementerian Kesehatan. Siapa? Dokter Indri nanti bisa dihubungi kapan saja nih Dokter Indri, Direktur Imunisasi Kementerian Kesehatan, mengenai apakah efek samping vaksin itu kapan diberikan sebaiknya, kemudian distribusi vaksin di Indonesia, secara spesifik daerah mana yang masih rendah cakupan vaksinasinya nanti bisa minta. Tapi yang jelas bahwa vaksinasi itu tidak punya efek samping karena sudah melalui studi jangka panjang. Setiap ada efek samping kita punya komite namanya komite kejadian ikutan pasca imunisasi. Itu selalu dievaluasi. Kalau ada KIPI itu selalu kita laporkan, dan kalau memang KIPI-nya itu memang berkaitan langsung dengan secara eksplisit dan secara ilmiah itu berhubungan langsung, tentu vaksinnya akan kita evaluasi. Tapi sejauh ini berdasarkan komite KIPI Indonesia tidak ada vaksin yang bisa menyebabkan efek samping karena studi efikasinya sudah kita lakukan dengan baik. Bahkan beberapa waktu yang lalu waktu kita melakukan vaksinasi campak pada petugas nakes, kan dulu waktu BPOM memberikan izin vaksinasi campak itu pada anak-anak, kita mintain dulu ke BPOM ada nggak studinya pada orang dewasa, ternyata ada orang dewasa. Sebegitu hati-hatinya kita sehingga kita memulai program selalu kita menyertakan semua stakeholder supaya sini terjaga. Ternyata ada dan kita akhirnya kita berikan pada dewasa, kelompok resiko tinggi bisa tertular, yaitu tenaga kesehatan. Sekarang tenaga kesehatan sudah divaksinasi campak supaya mereka tidak tertular ketika mereka kontak langsung mengalami kesehatan. Begitu hati-hatinya kita terhadap vaksinasi. Maksud saya gini Pak, tadi kan misinformasi selama periode pandemi itu masif sekali Pak ya, banyak orang yang kata vaksin COVID menyebabkan ini itu. Apakah itu berkontribusi terhadap mungkin berkembangnya anti-vaxxer? Bahkan yang tadinya bahkan ada orang-orang yang mengaku educated gitu ya Pak, itu jadi kayak saya jadi sekarang lebih takut. Itu ada kontribusinya nggak Pak, kayak growing fear gitu? Dari perbandingan itu saya lihat sih kemanfaatan informasi tentang imunisasi lebih banyak. Tadi sampaikan Mbak Maudi anaknya divaksinasi lengkap dan sekarang terbebas dari berbagai macam penyakit, itu lebih banyak daripada cita-cita tentang anggap dan misinformasi tentang bagaimana COVID itu vaksinasi yang menyebabkan efek samping. Ya, oke. Terima kasih.
Pak soal El Nino Godzilla itu mau Nanti terpasasi dulu. Baik, terima kasih.